kami selalu menggunakan di At-Taqwa. At-Taqwa yang sementara tidurnya di aula masjid, yang itu biasanya di dulu ada namanya ruang seni itu Pak Mas Adib ya. Tapi sekarang dipakai. Kemarin terakhir itu ribut dong, ada ribut. Sudah hari H ternyata ruangnya yang tidak ada. Maka sebenarnya seperti ini itu bisa digunakan manfaatkan untuk itikaf belajar. Karena kalau itikaf belajar, kalau yang putih kan sebaiknya tidak di masjid, tapi di aula mungkin bisa saja digunakan untuk itikaf belajar. Namun demikian tetap seizin mula atau takbir yang ada. Jadi itu gambaran dari yayasan kami Pak. Namanya Yayasan Lentera Ilmu. Kegiatannya diantaranya adalah LTI, kemudian LTI itu kegiatannya diantaranya tadi ada kelas, kemudian ada kajian tafsir, kajian kita, kemudian juga ada rilah. Sementara itu yayasan yang baru dirintis belum lama, mudah-mudahan roadmapnya itu ke depan bisa terwujud Bapak Ibu. Jadi Ta'amul Al-Quran bisa menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Banjarnegara. Kasma, barangkali mungkin ada yang ditanyakan sebelum kami. Durasi untuk belajar di tekniknya itu berapa? Maksudnya setiap umpamanya itu setiap hari, satu minggu kan 6 hari umpamanya. Nah itu setiap satu pertemuan itu berapa jam atau berapa menit? Ini kalau saya saya juga masih ikut. Saya pembeda tapi juga saya santri Pak. Cuma santri karena tidak boleh ibadah negara, saya ikutnya Samarinda. Samarinda sudah tahun kedua ini masih belum lulus, jadi masih belum boleh mengajar. Meskipun mungkin dari pendidikan itu tetap belum boleh menggunakan. Nah, ada pun waktunya kalau di LTD itu minimal 1 jam Pak. Dan antara 1 sampai 2 jam tergantung jumlah siswanya. Dan kegiatannya itu kalau yang rutin itu jadi tidak sebatas baca ngaji, tapi di situ diajarkan bacaan sholat yang benar, kemudian doa termasuk nama surat. Kayaknya nanti santri LTD itu meskipun sudah sepuh ditanya surat ke-21 apa nanti itu yang ada. Ya, cuma itu masih belum bisa banyak karena masih keterbatasan ustadznya. Memang nggak boleh, misalkan santri ngajar itu nggak boleh sebelum dapat syahadat. Dan untuk mendapatkan syahadat itu juz 30 harus ditalaki benar-benar sudah benar-benar clear Pak. Artinya misalkan anak itu antara shin dan sin, antara shad itu harus tidak boleh ada kesalahan. Nama-nama surat harus hafal, hadis-hadis berkaitan dengan hafal, kemudian sifatul huruf, kemudian makhrajul huruf, dan input-inputan itu memang harus benar-benar tes. Tesnya kalau nggak lulus dia harus berulang terus, walaupun berulang dimandang ketat jika memang untuk menjadi asatidz Rasulullah. Itu sih gambaran. Dan ini kan untuk kami juga beritahu kan yayasan apa? Darus Syuhada itu ini kan lantai 3 dan mungkin kayaknya di atas kamar kan? Ya belum, masih 8. Masih seperti itu. Nah ini karena baru pertama kali kesini dan baru dan benar-benar tahu Pak, sama sekali tidak tahu informasi dari temannya Pak Jasempo juga tahu juga belum begitu mudah ya. Dan barangkali nanti kami mohon
Selama 1 bulan. Satu bulan. Iya. Oke. Saya dulu ikut. Ikut Bu. Nggih. Macam apa Bu? Halo. Kan jauh nggih. Oh, jauh, nggih. Mampir. Nah. Nggih, terus waktunya jam 8 harus on time gitu. Oke. Akhirnya nggih. Macam Jadi apa nggak- oke. akhirnya kodarullah ada tempat lain yang lebih dekat, jadi akhirnya ikut yang dekat karena ada yang dekat itu, Oh, iya. tapi bukan itu, artinya beda. Oke, buat nopo-nopo. Jadi itu leres yang di Semampir itu lama. Kemudian di sini itu Bu Fitri, yang di sana Bu Faiza. Kalau yang di Kecamatan Banjarnegara itu Ustazah Fitri, Ustazah Faiza. Iya kan, guru SD Muhammadiyah. Cucu saya sok ngaji itu Fitri yang Bu Fitri, tapi dia gayam deh gayam. Pak kalau malah buatan itu apa? Nek dengan yang ini pun, kalau malah buatan paham sangat Pak. Karena kami selaku pembina kan ada di bawahnya tadi ya. Jadi pembina itu ketuanya itu Bu Novi Damayani, itu penyuluh pertanian. Nah, kemudian pembinanya lagi Bu Endah Lasmi itu di inspektorat. Kemudian ada anggotanya itu ada Bu Guntur itu bidan. Ya, semuanya itu memang rata-rata yang senang apa? Senang aktif, ngisi kan senang aktif. Dan kami kalau yang ini di bawahnya ada ini memang fokuskan ke apa? Al-Quran. Nek di yang sana memang Sri Hasa kan sekali. Dalam Kan sudah pernah mengalami 1 bulan ya. nggih. Ya mungkin kasus ngaten. Dan kami juga akan sangat senang jika di Banjarnegara itu ada banyak tempat-tempat apapun itu deh. Yang penting ketika banyak apa di situ spot-spot, maka ada kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu atau remaja yang mungkin di TPK sudah tidak pas lagi bisa disalurkan di sini. Tidak apa-apa, diteruskan saja di yang sekarang saja itu lagi. Cuma kalau di TPK ya memang bukan ujian gitu. Iya, Apa terus sama? kan harus apa? Kan betul-betul kayak orang kuliah ya, harus tepat waktu. Iya. Misalnya lambat kan ada itopnya misalnya. Nah itu yang saya kadang itu. Sedang saya kan jauh rumahnya sampai sana. Oke, saya agak heran itu. Kok bisa pada kuat ya? Ternyata karena disiplin Pak. Jadi kalau nggak apa namanya datang, ya memang ya jadi kita terus perjalanan keilmuan terus dari yang mungkin tidak bisa sampai yang mungkin harus kan harus apa Pak? Misalkan di semester ini 2 habis itu harus hafal beserta artinya, beserta matan dan perawinya, beserta artinya, titik komanya harus apa? Sama itu. Apa itu yang menyebabkan apa? Sampai hari ini orang bubar kan sampai kan biasanya kadang sempat bubar nih. Karena saya beberapa kali Pak pengajian bapak-bapak itu pertama banyak, kedua karena memang kami tidak mentarget. Tapi kalau di STM karena ada kurikulumnya, ada kuliahnya, bahkan ada tesnya. Jadi sebentar lagi bulan Desember ada tesnya. Itu jadi mereka meskipun sudah tua ya kayak mau kuliah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
masih baru, sehingga masih ke depan masih perlu pengembangan dan perlu kajian pondok itu mau dibuat warna seperti apa. Masih baru ya. Dan kalau dari pengurus sendiri insya Allah bersepakat bahwa kita akan mengembangkan tahsil Quran atau tahfidzul Quran atau yang terkait dengan Al-Quran. Ya, dulu pernah ada sebelum panjenengan datang, mungkin ada beberapa bulan dan kita menunjukkan dari Al-Quran ya Pak. Iya. Ada mudir yang kesini tetap sampai berapa bulan Pak? Setengah tahun. Nah, saya tidak tahu kemudian kok jadi orang ngerti ya, saya di Kota Solo ya, saya kurang tahu enggak. Ke depan kita sudah siapkan visi seperti ini dari awal nol sampai kemudian tahun ketiga, jangan sampai kita siapkan kemudian kok tidak ada kegiatan. Kalau kata Pak Ketua Yayasan malam minggu kayak bulan November orang kegiatan pada masjid namanya santri, kalau santri ini orang masjid orang kedua ini orang kegiatan ini sudah sempurna ya. Tentu nah ini ada sebuah penawaran mungkin nanti untuk kerjasama atau yang lain, ini sebagai informasi awal gitu ya. Nanti yang kita mungkin di sini seperti apa setuju apa enggak nanti kan masih ada, ini baru taruh ya. Dan tentunya semuanya dalam rangka menggunakan dakwah yang pertama bagaimana masyarakat itu cinta Al-Quran. Ini kan itu kan kemudian yang lebih penting lagi tadi bahwa proses SBM itu harus istiqomah jalan. Dan saya juga rada kaget jalan setengah tahun kok hilang santri ini yang gurunya saya kurang ngerti nih. Tapi malam ahad sendiri guru di Cokro ini kalau saja itu malam ahad bawa sini dan ada kegiatan ya, ada mabit sini Pak saja, ada mabit dengan santri itu diposting, alhamdulillah. Jadi kalau Bani Suara itu ada ini di Malaysia kakak saya. Jangan sampai terus dibangun dengan berdarah-darah kok orang kegiatan beleng gitu. Saya kan ya merasa dari orang sepuh saya perlu ya cawe-cawe lah yang mungkin kalau mereka cari yang saja maka di depan ini dengan siapapun musim ini saya sepakat tidak ada bendera siapapun lah ini, dan ini semua ada sepakat ya tidak ada bendera, karena bendera merah putih pakai tulasan apa ya nggak paham apa yang bendera jangan nah itu normal kan kemarin. Jadi komitmen itu insya Allah akan kita mudah-mudahan nanti ada respon dari teman-teman ini pengurus hadir bagaimana kedepannya informasi yang baik ini, mudah-mudahan semua nanti sepakat dan juga tentunya tidak dalam waktu dekat kapan harus diulang kembali. Dan lagi kami harap sudah fokus ini sudah tempat bagus seperti jangan sampai mubadir lah, jangan sampai saya itu selalu pulang bukan kayak gini ya Allah kemudian ada tahun ke rumah beda dirobohin sampai yang pacarnya 10 tahun tapi 10 tahun masih ya 10 tahun lebih hampir sudah sampai di situ. Insya Allah kemudian dari saya nanti salah satu bisa Mas Heri, Mas Arif atau Mas Ketua dan nanti bisa berlanjut. Saya mungkin dari Banjar, dari Wonosobo ya saya sih mantau saya asmen nanti kalau ada gagal datang lagi insya Allah siap. Jadi mungkin dari saya gitu Pak, mungkin dari Pak Ketua bisa tambah. Ini semua dari garis batis Bani Suhada
sistemnya kan sangat memastikan meski belajar Al-Quran membuat dipraktekkan kan emang. Nah, barangkali nanti kok saya hadir di sini kok ada gambaran kami menggunakan sepenuhnya itu kayaknya dalam waktu dekat itu tidak. Kami juga sifatnya kelasnya mau di mana-mana itu tidak tetap sepenuhnya biasanya dan biasa mempunyai misalkan pun kami mengisi sebagian salah satu kegiatan akademia kalau diperkenankan nanti berarti kami sampaikan di Darul Syuhada itu ada tempat yang bisa dijadikan untuk kelas atau kegiatan yang sifatnya rutin. Oke. Bapak Kasudi. Memang dipertimbangkan lagi. Sampai ini seperti nanti kita kan sudah ada gambaran seperti ini ya. Kemudian dari buku kan kita bisa ngobrol nanti titik temunya akan ada bersama seperti apa itu kan karena kan kita juga tidak tergesa-gesa kan. Betul. Makanya nanti mungkin kayak istilahnya berpikir kemudian kumpul gitu karena ini bentuknya seperti yayasan gitu. Dan kami juga yang sudah berjalan itu yang akar itu satu akar misalkan anak-anak STNI masih masuk makanya baru berjalan. Kemudian kalau nanti bulan Januari itu memang ada di catatan lagi Ustaz dari Al-Quran untuk membimbing aktifnya. Kita juga kesananya juga kerjasamanya dalam hal meminta tenaga Jogja ya. Terus sebelumnya itu juga ada dari BPN dari kita masih karena aksi itu Muhammadiyah itu juga ada yang di sini Muhammadiyah di sini. Jadi kita sebetulnya biasanya ya sudah sambil berjalan, cuma kegiatan rutinnya memang belum Oke. Nah, Ini. jadi begitu ini lantai bawah bisa dipakai itu sudah berapa kali 2 atau 3 kali ada Oke, atas masih masih kosong cuma ya sudah seperti ini dan apa yang lantai belum lantai 2 makanya enggaknya saya kok jadi nanti ini mungkin saya juga banget bingung sing diputih atau apa kan mungkin dalam kondisi apa namanya kalau kemarin saya jadi nadir karena memang sudah jadi Pak kalau gaya itu kan memang kegiatannya banyak ya ada kajian mingguan, kajian ahad kemudian setiap pagi juga ada kajian itu tapi jadi jalan gitu sudah selesai tinggal ya alhamdulillah ya mudah-mudahan sih kegiatan yang di sini akan lebih bermanfaat. Oke, kalau sudah punya kerjasama pernah itu lebih baik Pak. Karena memang
gedung kan, dan saya sama status kan sering cerita-cerita itu. Hanya kita khawatirnya kan nanti kalau yayasan kemudian kita hanya dirinya, jadi kita tidak berupaya semaksimal mungkin untuk berusaha. Tapi yang terima kasih sekali masih sudah disampaikan, sama-sama berjuang untuk bagaimana yang diperjuangkan oleh Rasulullah dulu kembali kita berjuang. Ini ada kesempatan kita Bapak Nuryamin dari Malaysia ini, saya harap untuk memberikan nasihat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak Yusman, Bapak Yusman yang saya dilambat hadir, tidak tahu dari apa yayasan. Selawat serta salam kepada Bapak dan semoga kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah para mujahid-mujahid sampai di akhir zaman. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Penasihat dan waktu kepada saya untuk memberikan pandangan ataupun pendapat persoalan mulai tentang pondok ini, dan juga kepada saudara-saudara saya semuanya dan keluarga semuanya. Ya, pertama kali kita alhamdulillah telah menyaksikan semua resmian pada penandatanganan wakaf penyerahan tanah ini. Untuk yayasan Darus Wajah yang sudah diamanatkan kepada para nadir di sini. Alhamdulillah. Untuk yang lain untuk dimalukan, saya ini sebagai penasihat atau pendiri pembina kan, saya Pak Fahmi awal itu memang sebagai sponsor pendiri daripada Darus Wajah yang alhamdulillah baru terwujud pada sekarang, sudah mulai dibangun tahun 2022 sampai sekarang 2025, berarti dalam masa 3 tahun itu sudah bisa mewujudkan bangunan 3 tingkat seperti ini. Nah, yang ini diurus dan dirancang oleh keluarga besar kami keluarga yang melantik dengan melantik yayasan juga. Alhamdulillah dengan tidak terasa dalam masa 3 tahun bisa terwujud. Yang tadinya seperti saudara-saudara ketahui bahwa tanah wakaf ini adalah milik kita, kemudian sudah satu waris pada Pak Kalau. Saya pernahnya kepada Pak Leni Mustafa yang tadi Pak Adi sebagai putranya, keluarganya, dia 9 orang yang
Jadi istilahnya saya hanya sebagai sponsor sendiri lah, bukan sponsor tapi dari penggiat sendiri dan mendorong pada semuanya yang saya sangat kuat walaupun jarak jauh saya di Malaysia, tapi saya istilahnya bahasa Banjar yang ngoprak-ngoprak semua dari yang ya dari yang pemilik keluarga keluarga itu saya datangi masak satu sampai kata-kata terakhir itu tadinya memang masih ada yang harus ada yang harus dimaafkan kan, sampai kemarin sore pun masih ada yang ngomong. Jadi itu tapi itu untuk dan ujian dan tantangan mungkin tetap masih ada. Jadi tapi insya Allah kita yang dan sudah kuat. Jadi sudah kita terima ini untuk saudara-saudara yang kenal dengan ini untuk selalu dengan baik-baiknya yang saya lakukan perjuangan mewujudkan pondok dan yayasan ini saya rasakan tidak mudah dan tidak ringan. Kemudian kalau tidak saya mengatakan kalau kelompok yang penasihat itu ya walaupun alam ya ini kalau tidak mendorongnya ya apa kan waktu saya tahu itu boleh biasa tiap saat tiap waktu saya telepon dengan bagaimana maunya gimana. Alhamdulillah akan kita dan itu kalau istilahnya itu kalau muda itu hitungannya resiko apa itu yang sebagai emasnya kita lakukan dan tidak roda yang besar ini tidak akan bergerak. Jadi saya anggap waktu itu saya menjadi bersurat apapun dengan istilahnya di Banjar yang ada di sini Pak Ustaz, Pak ini Pak Ari dan ini Ari dan itu ini yang di Wonosobo itu dan itu sudah ya ini cerita saya hanya menyampaikan mungkin apa supaya apa menjadi pegangan juga lah kan sudah 2 kali pimpinan yayasan pimpinan yang pertama pernah hancur kan bukannya juga memang kita